어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian konsep morfologi, yaitu yang pertama ada kata dan penggolongan data. Dalam studi morfologi, kata dianggap sebagai komponen utama yang memiliki makna dan dapat digunakan secara terpisah. Kata memainkan peran penting dalam bahasa dan merupakan bagian penting dari komunikasi. Jadi, setiap kata dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut dengan morfem. Morfem adalah bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Bergantung pada kompleksitas kata, morfem dapat terdiri dari satu suku kata atau lebih, misalnya seperti kata bermain terdiri dari dua morfem, yaitu ber dan main. Morfem membantu kita memahami bagaimana kata disusun secara internal dan bagaimana kata dapat bergabung untuk membentuk kalimat yang bermakna. Mengetahui morfologi membantu kita menjadi lebih baik dan berkomunikasi dan memperkaya kosakata kita. Oleh karena itu, mempelajari morfologi adalah peran penting dari belajar bahasa. Dan yang kedua yaitu ada latar belakang dari morfologi, yaitu definisi morfologi dalam kamus linguistik adalah bagian keahlian linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang meliputi kata dan bagian-bagian kata yang yaitu morfem. Diperkenalkan oleh Nurhayati dan Sri Mulyani tentang definisi morfologi, yaitu ilmu yang membahas tentang kata dan cara perubahannya. Yaitu morfem adalah bagian terkecil yang secara individu itu mengandung pengertian dan ajaran suatu bahasa. Selain itu juga mengungkapkan tentang suatu konsep morfem bahwa setiap morfem merupakan sebuah, yaitu tidak hanya meliputi morfem yang bebas, tetapi meliputi semua gabungan antara morfem bebas dan morfem terikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua dengan judul beberapa penggolongan kata berdasarkan morfemnya. Satu, ada kata dasar, kata yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil tanpa kehilangan maknanya. Contohnya buku, rumah, makan. Dan dua, kata turunan. Kata yang terbentuk dari kata dasar dengan penambahan afiks, awalan, sisipan, dan akhiran. Contohnya pembukuan, berumah, memakan. Dan tiga, kata menjemur. Gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna baru. Contoh rumah sakit, buku tulisan. Empat, kata ulang. Kata yang terbentuk dari pengulangan kata dasar atau sebagian kata dasar. Contohnya buku menjadi buku, rumah menjadi rumahan, makan menjadi makan. Penggolongan kata terbagi menjadi dua. Penggolongan kata berdasarkan fungsinya. Ada satu, nomina, kata benda, menunjukkan nama dari orang, tempat, atau benda. Contohnya meja, sekolah, dokter. Dua, verba, kata kerja, menunjukkan aksi atau keadaan. Contoh berlari, tidur, memikirkan. Tiga, adjektiva, kata sifat, menunjukkan sifat atau klausa dari nomina. Contohnya tinggi, cerdas, merah. Empat, adverbia, kata keterangan, menunjukkan cara, waktu, tempat, atau tingkatan dari aksi atau keadaan. Contohnya cepat, kemarin, di sini, sangat. 5, fenomena, kata ganti, menggunakan nomina untuk menghindari pengulangan. Contohnya saya, kamu, dan dia. 6, profesi, kata depan, menunjukkan hubungan antara dua elemen dalam kalimat. Contohnya di, ke, dan dari. 7, konjungsi, kata sambung, menghubungkan kata rasa atau klausa. Contohnya tetapi, karena. 8, interjeksi, kata seru, menunjukkan emosi atau reaksi spontan. Contohnya wah, aduh, hey. Dan ada juga penggolongan kata dari bentuknya. 1, kata konkret, kata yang merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau dirasakan secara fisik. Contohnya apel, hujan, dan kucing.
2. Kata abstrak. Kata yang merujuk pada konsep, kualitas, atau keadaan yang dapat dilihat atau dirasakan secara fisik. Contohnya kebahagiaan, keadilan, kebebasan. Penggolongan kata berdasarkan proses morfologi. 1. Infleksi. Infleksi adalah proses morfologi yang mengubah bentuk kata untuk menyesuaikan dengan fungsi gramatikalnya dalam kalimat tanpa mengubah kategori gramatikal kata tersebut. Contohnya berlari, berlarilah, buku menjadi buku-buku. Dan ada 2. Derivasi. Proses pengubahan kata baru dengan menambahkan afiks-afiks kata pada kata dasar yang dapat mengubah kategori gramatikal kata tersebut. Contohnya senang adjektiva, kesenangan nomina, tulis verba, penulis nomina. Dan ada juga pembentukan kata secara infleksif dan derivatif. A. Pembentukan kata dari infleksif. Infleksif dapat mengubah bentuk kata berdasarkan subjek-objek atau waktu kalimat. Untuk ilustrasi, jika partikel la ditambahkan ke kata kerja, makan, itu diberi infleksi menjadi makanlah. Dalam kalimat dia makan, di sisi lain infleksi kata sifat dapat mengubah menjadi perbandingan seperti komparatif atau superlatif. Seperti halnya ketika besar diubah menjadi lebih besar atau terbesar. Infleksi ini memungkinkan pembicara untuk menjelaskan kata-kata dalam kalimat. Baik, infleksi dibagi menjadi 2 kata kerja dan 2 kata sifat. 1. Aspek. Menunjukkan apakah suatu tindakan telah selesai atau belum. Contohnya makan menjadi telah makan. Aspek perspektif atau sedang makan. Aspek progresif. 2. Modus. Menunjukkan sikap pembicara terhadap tindakan. Contohnya makan menjadi makanlah. Modus imperatif atau mungkin makan. Modus potensial. 3. Orang dan jumlah. Menunjukkan subjek yang melakukan tindakan. Contohnya makan menjadi kamu makan. Orang kedua tunggal atau mereka makan. Orang ketiga jamak. 4. Tingkat perbandingan. Menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih entitas. Contohnya tinggi menjadi lebih tinggi, komparatif atau paling tinggi superlatif. Dan ada B. Pembentukan kata derivatif. Dengan menambahkan afiks pada kata dasar, derivasi dapat mengubah kategori gramatikal dan memberinya makna baru. Dalam bahasa Indonesia, afiks adalah awalan prefiks, infiks atau sisipan, sufiks adalah akhiran, dan konfliks adalah gabungan. Awalan, akhiran, afiks memperkaya kosakata Indonesia dan mengubahnya. Sebagai contoh kata dapat membuat kata dasar main berbeda dengan menambahkan awalan ber. Selain itu, proses derivasi memungkinkan kita untuk membuat kalimat dengan lebih ekspresif dan kreatif. 1. Awalan prefiks yang berarti ber, membentuk kata kerja dari kata benda atau kata sifat. Contohnya berjalan dari jalan. Berwarna dari warna. Menjadi membentuk kata kerja transitif. Contohnya memakan dari makan. Menulis dari tulis. Membentuk kata sifat atau kata benda yang menunjukkan kesamaan. Contoh seragam dari ragam, seumur dari umur. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.